Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Hari ini saya akan membahas tentang pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Nah, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan setelah suatu rencana dibuat. Yang sebelumnya kita di video saya sebelumnya itu tentang perencanaan. Jadi dari kegiatan setelah suatu rencana yang kita buat itu dipengaruhi oleh bagaimana individu-individu yang ada dalam satuan kerja bekerja secara maksimal sesuai tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, untuk itu ini pengorganisasian ini menjadi langkah penting setelah kegiatan yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau misalnya kita sudah merencanakan tapi tidak ada yang mengorganisasi atau mengatur, maka itu akan sulit juga untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Nah, dalam pelayanan keperawatan, pengorganisasian ini dapat dilakukan bisa dari tingkat atas atau level atas dari sebuah kebijakan sampai dengan tingkat di ruangan-ruangan. Nah, sedangkan dalam topik ini, pengorganisasian ini yang akan dibahas itu hanya pada tingkat ruang rawat inap ya. Nah, dalam membuat perencanaan, jadi seorang manajer itu harus menyusun yang namanya pengorganisasian personil juga agar dapat dilaksanakan rencana secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengorganisasian termasuk di dalamnya adalah penyusunan ini struktur, kayak penyusunan struktur organisasi seperti itu. Ya, sudah siap ya untuk melihat video kita hari ini? Oke, baik. Nah, pengertian dari pengorganisasian itu bisa kita lihat di sini adalah pengelompokan atau pengaturan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui supervisi, komunikasi, dan koordinasi dengan unit kerja. Nah, pengorganisasian pelayanan keperawatan itu adalah proses pengelompokan kegiatan terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi kegiatan baik vertikal maupun horizontal. Nah, yang dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, berbicara tentang siapa yang harus melakukan apa, terus maka analisis kebutuhan tenaga itu harus tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, hal yang harus menjadi pertimbangan guna menjawab pertanyaan siapa sih yang harus melakukan ini gitu. Nah, diantaranya merumuskan jabatan, klasifikasi jabatan. Makanya ada struktur organisasi untuk lebih jelas perencanaan tugas yang sudah kita buat itu ya. Nah, terus analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, siapa yang melaporkan ke siapa ini perlu. Yang itu adalah sebuah koordinasi dalam sebuah pengorganisasian. Jadi penting ada yang namanya koordinasi. Nah, kayak teman-teman misalnya dalam sebuah organisasi, baik itu mungkin di dalam kelas, pasti ada organisasi, struktur organisasinya. Nah, jika tidak ada, tentunya sebuah tanggung jawab itu dalam mengatur suatu ruangan itu akan sulit tercipta karena tidak adanya sebuah pengorganisasian seperti itu ya. Interaksi dalam suatu organisasi itu pelayanan keperawatan itu juga dapat secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, di sini kita bisa lihat ada tipe-tipe organisasi. Pengorganisasian itu di ruang perawatan itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan metode penugasan yang diterapkan di ruang perawatan. Nah, ada organisasi lini, organisasi staf, dan organisasi lini dan staf. Ini maksudnya
Kalau organisasi lini itu bentuk organisasi lini ini merupakan yang tertua di dunia. Jadi ini udah lama ya. Organisasi lini ini menceritakan bahwa pembagian tugas dan wewenang itu terdapat perbedaan yang nyata antara satuan organisasi pimpinan dan satuan organisasi pelaksana. Nah, jadi di sini organisasi ini itu peran pemimpin itu sangat dominan. Jadi segala kendala ada di tangan pimpinan. Dan dalam melaksanakan kegiatan yang diutamakan adalah wewenang dan perintah. Biasanya organisasi lini ini lebih cocok digunakan untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang sedikit, sarana dan prasarana yang terbatas, serta tujuan dan kegiatan organisasi yang sederhana. Bentuk organisasi lini itu mempunyai keuntungan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, terus ada satu arah gitu, dan perintahnya lebih terjamin, serta koordinasi dan pengawasannya lebih mudah. Nah, tapi kelemahannya keputusan itu sering kurang sempurna. Dibutuhkan pemimpin yang benar-benar dapat memegang kendali dan berwibawa di organisasi ini, dan unsur manusianya sering terabaikan biasanya. Itu kelemahannya. Nah, selanjutnya organisasi staf. Nah, organisasi staf ini merupakan pengembangan dari organisasi lini. Organisasi staf itu dicirikan bahwa dalam organisasi itu dikembangkan satuan organisasi staf yang berperan sebagai pembantu pimpinan. Jadi ada yang membantu seorang pimpinan itu. Nah, orang yang duduk dalam organisasi staf ini biasanya itu adalah individu yang ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pimpinan itu membutuhkan orang yang mampu membantu memecahkan masalah organisasi. Terus pengambilan keputusan berada di tangan pimpinan, dan keuntungannya itu adalah pengambilan keputusan akan lebih baik. Kerugiannya adalah pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Kalau yang organisasi lini dan staf itu merupakan pengembangan dari organisasi staf. Jadi pada bentuk ini, organisasi ini, staf itu tidak hanya diberikan job sebagai penasehatnya, tetapi staf juga diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan nasihat-nasihatnya itu. Nah, organisasi lini staf ini diterapkan jika permasalahan organisasi itu sangat kompleks, sehingga tidak hanya memberikan ide, tetapi juga harus melaksanakan ide-idenya gitu. Nah, keuntungan organisasi lini staf ini adalah pengambilan keputusan yang telah dipikirkan oleh sejumlah orang. Nah, tanggung jawab pimpinan itu berkurang karena pimpinan dapat lebih memusatkan perhatian pada masalah yang lebih penting serta pengembangan bakat. Biasanya organisasi lini staf ini udah banyak digunakan di sebuah perkantoran atau institusi-institusi. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Apa saja sih kegiatan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan itu? Ini ada beberapa kegiatan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan yang biasa dilakukan oleh manajer keperawatan. Yang pertama itu mengelompokkan dan membagi kegiatan yang harus dilakukan oleh staf yang dibagi habis sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menentukan jalinan hubungan kerja antara tenaga kesehatan agar komunikasi baik dan mendukung kegiatan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu menentukan penugasan yang kondusif, semua tugas itu dikerjakan secara sukarela dan optimal tanpa ada rasa curiga antar perawat. Seperti itu. Ya, kegiatan pengorganisasian. Nah, sini ada tujuan dari pengorganisasian itu. Bisa kita lihat di sini itu seperti pencapaian tujuan organisasi, terus pengorganisasian sumber daya secara efektif dan efisien, lalu melakukan pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang efektif
antara perorangan dan kelompok, lalu dia menentukan jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif melalui penyusunan struktur organisasi yang baik. Selanjutnya melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Yang keenam, melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan organisasi secara efektif melalui yang namanya supervisi. Nah, melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi dengan melalui penyusunan-penyusunan yang penting. Jadi, mudah-mudahan dapat dipahami ya apa itu tujuan dari pengorganisasian. Jadi, selanjutnya kita akan lihat apa sih prinsip-prinsip dari pengorganisasian manajemen itu. Nah, jadi untuk menyusun pengorganisasian kerja yang efektif dan mencapai tujuan organisasi, ada 4 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pembagian kerja. Nah, pembagian kerja di sini maksudnya itu semua pekerjaan itu dibagi habis kepada semua staf. Nah, setiap staf memiliki tugas yang jelas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, untuk menghindari kesalahan, maka manajer perawat itu hendaknya mengerti karakteristik tugas, tanggung jawab, dan wewenang stafnya. Nah, adanya job description atau apa saja kerja-kerjaannya itu, pengembangan prosedur dan deskripsi hasil kerja diperlukan sebagai untuk rambu-rambu pembagian kerja. Selanjutnya itu prinsipnya adalah pendelegasian. Jadi maksudnya di sini adalah penyerahan tanggung jawab kinerja atas suatu tugas dari suatu individu kepada individu yang lain, sedangkan pertanggungjawaban itu tetap tergantung nanti hasilnya. Dan pendelegasian tugas itu merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf untuk melakukan tindakan batas kewenangan tertentu. Berikutnya prinsipnya adalah koordinasi. Jadi suatu kegiatan itu melakukan komunikasi dan hubungan dengan pihak yang terlibat dalam melancarkan kegiatan agar terjadi nada atau irama yang sama sehingga terjadi keselarasan tindakan. Nah, usaha, sikap, dan penyesuaian antara tenaga yang ada di tempat kerja. Nah, selanjutnya manajemen waktu. Biasanya ini digunakan oleh setiap orang ya, manajemen waktu ini untuk dalam dia melakukan aktivitas apa saja. Nah, jika tidak ada namanya manajemen waktu, tentunya akan sulit. Kita akan keteteran. Nah, kayak kalian mahasiswa itu pasti jika tidak di-manage dalam mengerjakan tugas, itu akan sulit sekali. Nah, kemampuan kita mengelola waktu itu merupakan capaian keberhasilan seseorang. Jadi agar dapat berhasil dalam mengelola waktu, maka diperlukan pemanfaatan waktu yang efektif. Nah, ada dengan cara yang pertama itu kayak menganalisa waktu yang dipakai dengan membuat jadwal. Jadi kita coba untuk manajemen waktu itu buatlah jadwal-jadwal kita agar kita tahu dan kita kategorikan kegiatannya. Lalu kita memeriksa kembali tiap porsi kategori sesuai waktu yang ada untuk memprioritaskannya. Tentu lalu kita menentukan prioritas pekerjaan menurut kegawatan, mendesak dan tidak mendesaknya. Lalu mendelegasikan kepada bawahan sesuai dengan sifat pekerjaannya. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah selanjutnya metode pelayanan keperawatan. Seperti apa metode pelayanan keperawatan itu? Nah, pengorganisasian pelayanan di bangsal perawatan itu mengacu pada metode asuhan keperawatan yang digunakan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa metode yang digunakan dan bentuk struktur pengorganisasian kerja yang digunakan supaya efektif dan efisien. Yang pertama itu ada model asuhan keperawatan fungsional, yaitu maksudnya di sini adalah pengorganisasian tugas keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi seorang perawat
itu dapat melakukan 2 jenis atau lebih untuk semua klien yang ada di unit tersebut. Nah, metode fungsional ini dia berkembang ketika sudah berkembang lama. Jadi dari dulu biasanya orang menggunakan metode fungsional seperti itu. Oke, kita Nah, metode model asuhan keperawatan fungsional ini mereka itu dilatih minimal cara merawat dan diajarkan tugas yang sederhana dan berulang seperti menyuntik, mengukur tekanan darah, mengukur suhu, merawat luka, dan sebagainya. Awalnya hal tersebut bersifat sementara karena keterbatasan yang namanya tenaga perawat yang ada. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tetap bertahan sampai saat ini. Nah, contoh, perawat A itu tugasnya menyuntik dan perawat B melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta menyuapi pasien, dan perawat C bertugas untuk merawat luka dan sebagainya. Seperti itulah fungsional. Nah, bisa dilihat gambar ini ya. Ini adalah struktur model asuhan keperawatan. Di sini ada kepala ruangan. Di bawah kepala ruangan itu ada perawat obat. Lalu ada perawat luka. Nah, ada perawat higien, perawat administrasi untuk menangani klien-kliennya. Ada keuntungan dan kelebihan di model asuhan keperawatan fungsional. Keuntungan dari asuhan keperawatan fungsional itu perawat terampil untuk tugas dan pekerjaan tertentu. Jadi misalnya dia dapat sebagai keuntungan dari metode asuhan keperawatan fungsional itu yang pertama, perawat terampil untuk tugas dan pekerjaan tertentu. Yang kedua, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai tugas. Lalu yang berikutnya, kekurangan tenaga yang ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk satu tugas yang sederhana. Lalu memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf atau peserta didik yang praktek untuk keterampilan tertentu. Kerugiannya adalah pelayanan keperawatan itu terpilah-pilah atau tidak memungkinkan untuk melakukan keperawatan secara holistik. Nah, apabila pekerjaan selesai, cenderung perawat itu meninggalkan klien dan melaksanakan pekerjaan dan keperawatannya. Dan kepuasan kerja secara keseluruhan sulit dicapai dan sulit diidentifikasi kontribusi terhadap layanan. Lalu perawat hanya melihat asuhan keperawatan sebagai keterampilan saja di sini. Baik, kita lanjutkan di model asuhan keperawatan tim. Di sini dapat kita artikan bahwasannya model asuhan keperawatan tim itu adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan oleh sekelompok perawat kepada sekelompok klien yang dipimpin oleh perawat terregistrasi dan berpengalaman serta memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Nah, di sini pembagian tugas dalam kelompok itu dilakukan oleh pimpinan kelompok atau ketua tim. Selain itu, ketua tim itu dia bertanggung jawab dalam mengarahkan anggotanya sebelum tugas dan menerima laporan kemajuan di sebuah pelayanan keperawatan. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat struktur dari model asuhan keperawatan tim. Nah, di sini nampak di atas itu ada kepala ruangan, lalu di bawahnya ada perawat katim, ada beberapa perawat katim tergantung kebutuhan pasien, dan ada anggota-anggota timnya, dan di bawahnya ada pasien. Nah,
untuk model asuhan keperawatan tim ini ada beberapa keuntungan. Nah, di sini kita dapat melihat dari keuntungan model asuhan keperawatan tim. Keuntungannya itu dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif, memungkinkan pencapaian proses keperawatan, konflik atau perbedaan pendapat antar staf di sini dapat ditekan melalui rapat-rapat tim. Cara ini efektif untuk belajar. Nah, memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif. Sedangkan kelemahannya, rapat tim itu memerlukan waktu sehingga pada situasi buruk, rapat tim itu ditiadakan atau terburu-buru sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim itu terganggu sehingga kelancaran tugas juga menjadi terhambat. Nah, perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman cenderung tergantung atau berlindung kepada anggota tim yang mampu. Dan akuntabilitas dalam tim juga kabur di metode ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan model asuhan keperawatan pasien. Ini adalah model pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa klien oleh satu perawat pada saat tugas atau jaga selama periode waktu tertentu sampai klien itu pulang. Nah, kepala ruangan itu bertanggung jawab dalam pembagian tugas dan menerima laporan tentang pelayanan keperawatan klien. Di sini dapat kita lihat struktur model asuhan keperawatan alokasi pasien. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang di atasnya itu adalah karunya, yang di bawah ada perawat pelaksana, perawat pelaksana B, perawat pelaksana C, dan di bawahnya langsung ke pasien. Seperti itu. Nah, bisa di sini kita lihat keuntungan dari metode ini itu adalah fokus keperawatan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, dia memberikan kesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif dan memotivasi perawat selalu bersama klien selama dia bertugas. Nah, tugas non-keperawatannya dapat dilakukan oleh bukan perawat. Nah, dia juga mendukung penerapan proses keperawatan serta kepuasan kerja secara keseluruhan dapat dicapai. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan dari model ini, beban kerja tinggi terutama jika klien banyak sehingga tugas yang sederhana itu akan terlewatkan. Nah, peserta didik sulit untuk memperoleh keterampilan. Yang tidak dilakukan itu biasanya kayak kateter, NGT, dan pendelegasian tugas tertentu. Nah, kelanjutan perawatan klien ini hanya sebagian selama perawatan bertanggung jawab klien bertugas. Nah, kelanjutan perawatan klien hanya sebagian selama perawat menanggung jawab klien bertugas. Selanjutnya kita akan bahas tentang model asuhan keperawatan primer. Nah, keperawatan primer ini adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional itu bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam per hari. Nah, metode ini dikembangkan sudah lama juga dan tanggung jawabnya itu meliputi pengkajian pasien, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan dari sejak pasien masuk rumah sakit hingga pasien dinyatakan pulang. Nah, ini merupakan tugas utama perawat primer yang dibantu oleh perawat asosiat. Nah, keperawatan primer ini akan menciptakan kesempatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, di mana asuhan keperawatan itu berorientasi kepada pasien. Nah, pengkajian dan menyusun rencana asuhan keperawatan pasien di bawah tanggung jawab perawat primer dan perawat asosiat yang akan melaksanakan rencana asuhan keperawatan dalam tindakan keperawatannya. Nah, bisa dilihat di sini struktur model asuhan keperawatan primer. Teman-teman bisa lihat di sini. Di atasnya itu ada dokter,
lalu ada kepala ruangan, SDM rumah sakit, di bawahnya baru ada perawat primer dan klien, dan perawat asosiat di bawah dari perawat primer tersebut. Nah, pada model asuhan keperawatan ini membutuhkan kualifikasi tertentu karena perawat primer harus tenaga perawat profesional yang mengasuh pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi, seperti itu. Nah, keuntungan dari metode ini itu adalah otonomi perawat meningkat karena motivasi, tanggung jawab, dan tanggung gugat meningkat. Terus menjamin kontinuitas asuhan keperawatan dan meningkatnya juga hubungan antara perawat pasien. Dan membebaskan perawat dari tugas-tugas yang bersifat perbantuan. Nah, metode ini juga mendukung pelayanan profesional dan terciptanya kolaborasi yang baik. Kelemahannya, ruangan tidak memerlukan bahwa semua perawat pelaksana itu harus perawat profesional. Nah, biaya yang diperlukan juga mahal kalau yang seperti ini. Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum.